Nurunin berat itu seperti bertanding dengan diri sendiri. Kalau kalau kamu nggak masuk, berarti kamu kalah sama dirimu sendiri. Nah, itu dia. Itu statement Itu yang aja. paling saya suka. Iya. Kalau kita nggak bisa ngalahin diri sendiri, gimana kita bisa ngalahin orang Benar, lain? benar banget. Nah, makanya Saya sangat senang malah. Sangat senang. Iya, senang. Jadi Saya nanti senang. JK bisa dipending dulu gitu. Bisa dong. Bisa. JK kan nggak kemana-mana ya, Jack. Dan bahkan JK sendiri Iya. itu di last minute Kita bisa jadi teman. jadi teman dulu. Pemanasan dong. Sementara Iya. teman pemanasan dulu. Yang penting hati-hati waktu lagi Iya. pemanasannya. Jangan dipukul beneran Jangan loh ya. dipukul beneran. Karena kita saat ini untuk membela Indonesia. Iya, benar sekali. Membela Indonesia, membawa nama Indonesia. Halo Sobat One Pride, bersama saya Max Metino. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Sang juara lightweight, One Pride lightweight champion, our defending champion, Angga the Hitman Hans. Oke, gila ini. Ini kita kedatangan legenda MMA Indonesia yang akan bertarung di ajang Road to UFC, mewakili One Pride, mewakili Indonesia. Gimana kabar, Angga? Sehat ya? Sehat. Waduh, ini gimana perjalanan ke Jakarta? Lumayan sih, lumayan melelahkan. Udah aman ya? Di waktu udah sekarang pandemi udah mulai hilang, tapi kita tetap masih prokes, kita masih tetap tapi sehat ya? Sehat. Angga sehat? Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kan kemarin baru ngalahin Wicak. Oh iya. Gimana tuh lama Wicak bro? Ya kebanggaan juga bisa ngalahin murid dari Prof Max. Enggak lah, kita udah tahu lah, Wicak udah tahu. Wah lawanku juara ini. Tapi oke lah, seru ya. Seru. Kita sama-sama juga dari satu tim sinergi, kita juga sama-sama di One Pride. Jadi kita semua satu keluarga. Oke, melihat lawan, sekarang kita bahas lawan. Lawan lu nih. Iya. Lawan lu ini dari Cina. Lukai. Ya. Tinggi kurang lebih sama kalau saya lihat posturnya. Kemudian usia 27 tahun. Nah, Angga udah pelajarin apa dari si Lukai ini? Saya kan karakter seorang fighter yang tidak suka melihat langsung pertandingan lawan. Jadi saya lebih suka mendengarkan masukan-masukan dari teman latihan atau dari coach, kelebihan dan kekurangan lawan. Jadi kemarin sih sudah banyak masukan, termasuk dari Prof Max juga tadi saya sudah mendapatkan banyak masukan dan itu sangat membantu saya. Iya. Ngomong-ngomong tadi kita habis latihan bersama nih. Iya dong. Kapan lagi? Berlatih bersama Prof Max champion. Dulu ngomong-ngomong dulu waktu saya di One FC kan Angga pernah bantu saya persiapan One FC. Iya. Ya, waktu itu di Pasar Baru Iya. ya, bersama Johan Mulya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu sama Ricky Ambon. Iya. Terus ada Angga membantu saya persiapan. Terima kasih banyak. Oke. Nah ini jadi melihat Lukai ini apa sih yang kira-kira berbahaya dari dia? Kalau dengar dari banyak masukan sih, striking dia ronde-ronde awal itu banyak ledakan sih. Jadi saya harus lebih bermain rapi. Kalau bisa saya lebih mengontrol dia di permainan ground, kalau enggak dikit sih, itu aja sih. Saya buat kuras dulu tenaganya dia. Jadi Lukai ini kalau udah dipelajari sedikit adalah seorang striker ya? Iya. Kita lihat dia orang striker, tapi waktu saya lihat takedown-nya speednya cepat. Memang kekurangannya adalah di ronde kedua dan ronde ketiga dia mulai menurun dia punya stamina-nya karena saya lihat masalah endurance-nya menurun. Nah di situ mungkin ada kesempatan untuk kita. Kalau saya tahu nih Angga, karakter lu kan adalah pada saat bermain ronde 1 tenang aja gitu loh. Nanti makin lama makin panas gitu loh. Nah kalau Angga menggunakan metode itu, tentunya ini akan sangat menguntungkan buat Angga dan menyulitkan Lukai nanti. Jadi saya berharap nanti Angga tetap bermain tanpa emosi, dengan mental yang stabil, dengan sangat fokus, bisa menghadapi Lukai dengan teknik seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Siap. Apalagi yang dilihat dari Angga mengenai Lukai selain itu? Yang pasti ya, saya melihat Lukai itu seorang fighter yang komplit sih. Dia bisa bermain bawah, bisa bermain atas. Yaitu kita hanya akan bermain mental di sana. Itu yang harus saya pertegas lagi. Saya atau teman-teman semua yang besok bermain di UFC, kita harus memiliki mental juara. Itu sih.
Hanya itu sih yang bisa membantu kita. Ya, karena kan sebenarnya udah terbukti ya, Angga juga bermental juara, jadi sebenarnya ini nggak masalah. Yang penting kita sama-sama manusia kok. Dia juga punya pengalaman, rekor juga pernah kalah, pernah menang, ya kan, kita juga pernah kalah, kita pernah menang. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya, di situ mungkin kita bisa pelajari, kita bisa maksimalkan dan semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Siap. Nah, ngomong-ngomong mengenai ini nih, saya pengen tahu bagaimana persiapan Angga pada saat menghadapi road to UFC ini, terutama begitu dapat kabar nih. Waktu dapat kabar, apa yang dirasa? Waktu itu Prof. Sino ya, kasih kabar bahwa Angga, kamu akan bermain di UFC di kelas featherweight. Iya. Nah, ini kan biasanya Angga ada di kelas lightweight. Iya. Nah, pertama kali begitu dibilang lu masuk ke UFC, apa yang ada dalam benak lu? Ya pasti seneng lah. Hampir semua pemain MMA itu kayak ingin bermain di UFC. Nggak semua loh, ada yang menolak. Oh, Ada juga loh. Nah, ini tepuk tangan buat lu yang menerima. Hah? Juara sejati menurut saya sih. Iya. Menurut saya pribadi ya. Iya. Barometer juara sejati itu di UFC untuk dunia. Untuk Kalau dunia, saya pribadi ya. Tapi untuk yang lain saya kurang tahu sih. Ya, kalau parameter di Indonesia nasional tentunya One Pride ya. Ya pasti. Ya, Angga sebagai juara One Pride di sini juga sudah memegang sabuk abadi di kelas lightweight. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan. Sabuk ini berada di camp ini sementara. Kita pinjam dulu buat foto-foto. Nah, tapi jadi begitu lu dapat, berarti senang ya? Iya. Wah, Gua senang banget. senang. Wah, ini adalah satu langkah berikutnya untuk masuk ke tahapan yang paling tinggi. Iya, Ya, benar. yang dimana semua fighter MMA pasti melihat kiblatnya adalah UFC sebagai suatu event terbesar, termegah yang ada di dunia. Iya, benar. Jadi happy tuh. Happy sih. Sempet- Pertama. Iya, tunggu, kita nggak bahas itu dulu. Jadi waktu lu denger, wah happy ya. Perasaan yang keluar itu apa? Nervous, happy, seneng, atau apa? Ya campur aduk sih Prof. Iya. Kayak rasa senang, bangga itu ada sih. Ada. Tapi rasa beban juga ada gitu. Kayak tergila. tentunya. Saya merasa saya itu kayak bukan fighter yang masih sangat bagus gitu ya. Saya merasa ya sih kayak masih biasa-biasa aja gitu. Cuman dapat kabar untuk bisa main di UFC itu udah kayak suatu kayak film Rocky lah. Ya kan Rocky kan kayak dia langsung ketemu juara dunia gitu. Iya, Kayak ngerasa seneng banget Seneng sih. banget Seneng ya. banget lah. Cuman ada beban juga sih. Terus tadi lu ngomong sedikit, pertamanya kan seneng. Iya. Abis itu ada lagi nih berarti lanjutannya. Apa? Begitu dikasih tahu bahwa ternyata lu harus main di kelas feather 65,8. Sedangkan lu sehari-harinya 75 ya. 75 lebih ya. 77, 75 ya. Oke, sehari-hari 77. Oke, terus tiba-tiba lu dengar kabar bahwa lu harus turun di 65,8 kg. Gimana perasaan lu? Nah itu keadaan waktu itu tuh selesai makan saya. Waktu itu masih 77. Masih 77 ya. Kayaknya lebih malah. 77 lebih ya. Ya 77 lah. 77 Koma lah nggak apa-apa lah. Oke. Terus gimana? Prof Francino langsung bilang, kamu itu lebih bagus main di kelas feather sih. Kita kan mencari peluang gitu. Kamu kayak bisa berbicara banyak di sana gitu. Iya. Saya tuh kayak tentara sih sebenarnya sih. Saya harus siap lah mau main kelas berapa aja. Asal jangan kelas 52 aja lah. Itu nanti pindah ya. Jadi kuyang saya nanti kepala doang gitu. Terus dikabarin itu hal yang saya lakukan pertama itu saya langsung ke toko olahraga. Oh, begitu di kontak, wah featherweight ke toko olahraga. Ngapain? Cari jaket sauna. Karena biasanya nggak perlu pakai jaket sauna. Nggak perlu. Saya kan kayak berat normal saya kan 77. Iya. Cuman kebetulan waktu itu kan mau bertanding sama JK. Iya. Jadi kayak sudah ada persiapan dan udah sering masuk 70 sebenarnya. JK ikut juga loh. Iya. Nanti barengan loh. Berarti mesti temenan dulu nanti. Iyalah, ini udah membawa nama Indonesia. Iya. JK jangan ini sih. Terus. Jangan nyari gara-gara sama saya. Sampai jaket terus beli apa lagi? Ya, beli jaket, beli ya minuman-minuman pre-workout yang buat membakar lemak itu. No, Iya, totalitas lo ya. Iyalah, sampai saya juga harus buat program makan. Apa yang bedain nih selain pada saat lo begitu di kontak, wah UFC ini bukan One Pride, Iya. ya kan?
tentu bebannya jadi jauh lebih besar. Berat. Karena semua masyarakat Indonesia, pencinta bela diri Indonesia, One Pride mengharapkan yang terbaik dari Iya, Angga. pasti. Tentunya yang terbaik pastinya bukan hanya penampilan Iya. terbaik, tapi kemenangan yang kita harapkan juga kan. Nah, bagaimana itu menanggapi hal itu, mengatasi hal itu gitu? Yang pasti sih Apakah jadi beban? beban pasti. Tapi mengganggu latihan nggak? Oh, enggak sih, kebetulan enggak. Jadi beban ada sih, hampir mungkin semua teman-teman kayak Mas Gugun, Rama, Jeremy dan JK juga pasti itu jadi beban. Tapi beban itu kalau bisa saya bawa ke arah positif gitu. Oke. Beban itu menjadi kayak tanggung jawab. Kayak sekarang itu kayak saya lebih hati-hati dalam berlatih, lebih terprogram dalam segi makan gitu. Oke. Itu sih. Oke, Jadi kayak buat pacuan juga sih. itu ini ya, pola makan mulai diatur. Wah, sangat diatur ini. Gimana itu nurunin berat segitu banyak? Ya, masalah. Mungkin bisa share tips ke teman-teman fighter nih, biasanya banyak yang nggak iya. masuk nih beratnya. Ya, wah. Apa tipsnya sebenarnya? Mungkin singkat, padat dan jelas bisa dijelasin gitu loh. Kalau lu turunin berat cepet tuh gimana? Yang pasti nurunin berat itu seperti bertanding dengan diri sendiri. Kalau kamu nggak masuk, berarti kamu kalah sama dirimu sendiri. Itu dia. Itu statement yang paling saya suka. Iya. Kalau kita nggak bisa ngalahin diri sendiri, gimana kita bisa ngalahin orang lain? Benar banget. Nah, makanya saya sangat suka ya, enggak ya. Saya sangat suka terhadap fighter-fighter yang pada saat bertanding beratnya masuk. Iya. Itu dalam hati saya respect loh dengan orang-orang seperti itu, ya. Karena apa? Dia berarti semangat. Dia semangat untuk bertanggung jawab. Dia totalitas gitu. Jadi kita berharap nih, Angga ajakin dong teman-teman fighter yang lain supaya beratnya masuk kalau pada saat tanding. Ngomong-ngomong ke mereka gitu. Saya bilang gini sih, kalau sampai kalian nggak masuk berat badan saat bertanding, pertama yang rugi itu pasti diri kalian sendiri. Itu pasti. Kalian dipotong dari honor, terus kalian pasti akan dipandang promotor jelek, dan yang kedua kalian merugikan lawan kalian. Lawan juga berlatih dengan sangat keras untuk menurunkan berat badan. Nggak jadi tanding loh, Ya. gara-gara itu loh. Apalagi ada kejadian yang waktu title dia sampai over 2,5 kilo itu. Wah itu menurut saya kalau over 5 ons, ya 1-2 ons itu masih Dia amatir berapa ons aja nggak masuk Iya, loh. nggak masuk. Nggak masuk loh. Nggak masuk. Ini masih ada toleransi 2 kilo. iya. Gila kalau sampai lebih dari 2 kilo berarti dia memang nggak niat sebenarnya. Nggak niat dia untuk title. Udah nggak bisa bertanding aja. Artinya ya perlu kita hargai ya lawan main kita. Iya pasti, respect. Karena bertanding itu juga bukan hanya mengalahkan lawan sih. Betul. Oke. Nah, terus saya mau ngobrol tentang status Angga sebagai defending champion. Nah, sekarang kan berarti udah megang sabuk abadi nih. Ya. Juga lu adalah salah satu ikon di One Pride. Nah, menurut lu hal ini itu buat lu jadi suatu beban atau suatu yang justru menyemangati lu menjadi suatu hal-hal yang positif? Gimana lu begitu lu jadi juara di One Pride? Yang pasti itu membawa saya lebih ke positif sih. Oh gitu ya? Ya benar. Walaupun saya nggak seterkenal Ahong sama Suwardi sih. ini begitu lu dipanggil ke Road to UFC semua orang ngeliat ke lu. Enggak. Siap. Enggak gini ya, ini secara gue pribadi ya. Iya. Lu di kelas lightweight. Di Indonesia tuh di kelas lightweight dan welterweight tuh fighter-fighter terbesar di Indonesia. Dan lu adalah juaranya di kelas lightweight. Gua ngikutin lu sejak Muay Thai yang di Bali lu jadi juara, submission grappling champion, terus di event-event MMA lokal sampai di One Pride. Gua ngikutin karir lu mulai dari bawah sampai sekarang lu dari top. Bahkan lu udah sekarang masuk ke jenjang tertinggi Road to UFC ya. Gua melihat itu adalah kehormatan buat gua Angga ya. Kehormatan buat gue bisa ngelihat lu perjalanan karir lu sampai saat ini, gue sangat bangga dan perjalanan ini tuh bukan tanpa usaha yang totalitas, tapi merupakan hasil dari tetesan keringat, Benar. darah dan tetesan air mata tentunya. Iya pasti. Kalau menurut Angga, perjuangan selama ini tuh apa yang lu rasakan gitu loh? Perjuangan selama ini lu mulai dari nol sampai lu jadi juara itu. Perjuangannya sangat panjang yang pasti itu. Saya memulai karir menjadi atlet itu dari 2007 sih. Iya. Termasuk lama sekali itu. Kalau ngambil perumahan itu udah lunas. Kayak termasuk lama dan
suka duka itu banyak banget sih. Saya hampir pensiun itu beberapa kali. Oh, kenapa? Karena cedera, karena faktor ekonomi, karena faktor banyak hal. Oke. Karena menjadi seorang atlet di Indonesia itu sangat sulit menurut saya. Oke. Tapi apa yang membuat lu jadi semangat gitu? Oh, walaupun sih, tapi kok lu tetap jalanin? Karena saya suka. Oh, karena suka, ya. Karena saya suka Cinta, menjadi, ya saya mencintai combat sport. Udah ada apa di DNA-nya sudah ada kecintaan Iya, terhadap benar. bela diri ya. Iya. Itu kayak kita mau mundur pun juga jadi maju lagi sih. Jadi maju lagi. Karena suka gitu. Oke. Nah, ini kan kemarin lu harusnya lawan JK ya. Iya. Lawan JK. Terus menurut lu ini lu begitu nggak jadi, ini buat lu ini untung apa rugi? Sebenarnya sih saya pengen banget sih ketemu JK. Kalau misalnya road to UFC-nya sebulan atau 2 bulan lagi sih, saya ambil itu pasti fight-nya. Oh, gitu ya. Iya, karena saya itu pengen kayak memuaskan banyak penasaran pecinta one fight. Oh, karena banyak menganggap bahwa kemenangan lu sama JK ini adalah suatu keberuntungan. Bisa jadi sih, bisa gitu. jadi. Ada beberapa orang bilang gitu sih. Karena JK-nya kurang siap atau apa gitu Iya, mungkin. iya. Jadi anggap pengen ngebuktiin. Iya, saya pengen Melawan seorang JK yang dia bilang performa terbaiknya dia. Terbaiknya dia ya. Oh ya, karena ini kan sport. Iya. Di luar kita bisa berteman, di dalam kita adalah rival. Iya. Dan kalah menang adalah hal yang biasa. Benar sekali. Ya kan? Nggak usah terlalu diambil hati banget. Enggak kali, lah. gitu ya. Nah, jadi artinya apa waktu lu ditawarin, tapi gini, waktu lu ditawarin UFC ini, menurut lu ini terus lu nggak jadi sama JK, menurut lu ini nggak apa lu kecewa atau wah ini road to UFC lu malah senang gitu loh? Ya sepadan loh, saya sangat senang malah. Sangat senang ya. Iya, senang. Jadi nanti JK bisa dipending dulu gitu. Bisa dong. Bisa. JK kan nggak kemana-mana ya Jack. Bahkan JK sendiri Iya. itu di last minute akhirnya dia terpilih. Iya. Karena di kelas lightweight ada petarung yang bermasalah dengan visa kalau nggak Oh, salah. iya. Ya, karena bermasalah dengan visa akhirnya kita UFC mencari salah satu di fighter di kelas lightweight. Iya. Ya, which is di sini kalau pas dipilih ya JK yang salah satu yang terbaik, ya kan? Selain Angga, akhirnya JK yang maju gitu. Dan akan bertarung di hari yang sama di tanggal 10 Juni. Iya sih, kita bisa jadi teman. Jadi teman dulu. Pemanasan dong, Sementara ya. teman pemanasan dulu. Yang penting hati-hati waktu lagi pemanasannya. Jangan dipukul beneran loh ya. Karena kan kita saat ini untuk membela Indonesia. Iya, ya. benar sekali. Membela Indonesia, membawa nama Indonesia, Iya. membawa nama One Pride. Benar. Tentunya sangat bangga dan kita adalah tim, kita adalah keluarga di saat ini. Iya. Yang kita lawan ini musuh yang lebih besar nih. Iya, Lawan yang lebih besar. Benar. Gitu loh. Nah, lu kan adalah juara One Pride. Lu adalah seorang petarung One Pride. Nah, pengalaman begitu dari awal lu kalah menang, apa yang bisa lu petik sih? Ya, pengalaman pelajaran ya. Yang bisa lu bawa, pengalaman ini lu bisa bawa ke ajang Road to UFC ini. Banyak sih. Pastinya kan lu udah punya banyak pengalaman Iya. nih. Menang, kalah, Iya. terus lu menghadapi event yang bukan biasanya nih. Adalah Road to UFC. Pertama kalinya terjadi histori di Indonesia, sejarah di Indonesianya ya. Bahwa lu akan bertarung di ajang yang diselenggarakan oleh UFC. Nah, bagaimana menurut lu pelajaran pengalaman apa yang bisa lu bawa ke Road to UFC ini yang lu pelajari dari One Pride? Yang pasti pembawaan diri sih. Pembawaan diri saya di ring. Dulu saya tuh seorang karakter permain yang lebih mengandalkan striking. Setelah berjalannya waktu, apalagi saya setelah kena bogemnya Ko Ahong ya. Saya mulai dari situ saya dapat kayak pencerahan gitu. Ini MMA gitu. Ini mixed martial art, iya. Ini bukan olahraga boxing. Saya dulu lebih suka ibaratnya bermain adu pukul, menghibur penonton. Kayak sampai berdarah-darah. Itu saya lebih suka. Tapi dengan berjalannya dan saya mengikuti One Pride, saya mulai bermain menggunakan pikiran, smart. Win to win, menang segalanya lah. Iya, ya. Jadi kita waktu bertarung nggak cuma pakai otot, Ya, benar. tapi pakai otak ya, Ya, sama mental. benar. Jadi kita gabung seperti kita tadi latihan ya. Ya, benar sekali. Kita udah berlatih tadi, kita berusaha untuk bagaimana game plan-nya, kita punya Iya. mental, kita punya pikiran, nggak cuman baku hantam aja. Ya, benar sekali. Oke, jadi siap lah ya. Siap sekali. Jadi ini adalah pengalaman yang berharga sih Iya. sebenarnya. Memang harus
modal ini nanti waktu lagi bertarung nanti mesti dibawa tuh Iya. waktu lagi bertanding. Nah, mengenai lawan yang memiliki skill yang bagus ya. Dia kan si Luka ini bagus sekali dalam striking, Iya. juga takedown-nya bagus. Iya. Kemampuan ground-nya cukup bagus, striking bagus. Nah, dengan kemampuan lu ini di ground, menurut lu udah cukup nggak? Ya. Apakah ini bisa untuk meningkatkan hal lain yang bisa lu bawa nantinya di sana gitu? Yang pasti saya tuh berpikir Lukai itu seorang fighter yang bagus tapi pasti punya banyak celah. Oke. Ya, jadi itu membuat saya lebih optimis. Tadi kan kita udah banyak ngobrol ya, kita juga dari teman-teman ada Rama Supandi, ada Gugun Gusman yang memberikan masukan-masukan. Tentunya masukan-masukan dari para juara ini adalah berdasarkan pengalaman mereka juga. Iya. Jadi menurut Angga sendiri masukan dari mereka tadi gimana? Menurut saya masukannya bagus-bagus sih. Memang benar sih seperti itu. Kan soalnya saya juga dapat banyak masukan juga dari orang lain kan. Memang kita harus bisa lebih meredam dia dulu. Betul. Terus jangan berpikir finish di ronde-ronde awal. Ya. Kita tadi nonton bareng, kita lihat muscle endurance-nya sebenarnya Angga Iya, siap. punya lebih di situ. Makanya nanti kita mesti redam dia di ronde awal. Ya. Siap. Ronde kedua, ronde ketiga, Angga makin naik gitu. Saya lihat gini sih sebenarnya, si Lukai ini Gimana? agak-agak kayak JK versi Cina sih. JK dengerin ya. Dengerin nih. Dulu sih, tapi JK kan berkembang sekarang. JK iya loh, dia Berkembang sekarang sekali mulai- sekarang dia bermain ground. Udah bisa dia. Bisa, terus dia lebih tidak berpikir untuk meng-knock out, dia lebih berpikir bermain. Seperti yang terakhir ketemu Rama, iya, dia lebih bermain Mainnya sabar, tenang. Mainnya tenang ya. Dan menurutku itu bagus banget sih. Oke. Itu perkembangan yang sangat bagus sih menurut saya. Ya, saya melihat juga memang ini ada benernya juga. Ini Luka ini seperti JK versi Cinanya ya. Iya, benar. berarti udah siap dong ya. Siap dong. Siap Kebetulan dong. juga saya kan kemarin mempersiapkan diri juga ketemu JK. Jadi Iya, ya sedikit-sedikit sama lah. Kurang lebih sama ya. Iya. Jadi gini, Angga ini ya, ini buat teman-teman para pencinta bela diri, Angga ini adalah salah satu petarung yang pada saat bertanding dengan rekor yang luar biasa panjang, itu melakukan finish submission, itu tidak hanya itu saja. Misalkan dari berapa submission, itu teknik submissionnya berubah-ubah. Ada darts, ada RNC, ada armbar, ada standing guillotine, itu luar biasa. Jadi bank data submission Angga itu luar biasa banyak. Jadi secara skill ground, ya, saya melihat Angga di sini lebih unggul. Siap. Ya, secara muscle endurance, secara positioning, ini Angga akan lebih unggul di posisi bawah. Memang kalau di posisi atas apapun bisa terjadi. Iya, benar sekali. Ya kan? Take down apapun bisa terjadi. Begitu udah di ground, ini gamenya Angga. Gitu. Jadi di situ memang saya berharap Angga bermain dengan sesuai SOP kita, protokol kita tadi, yang kita latih nanti. Iya, siap. Tapi gimana tadi waktu kita latihan bareng? Saya gini, jujur saya tuh agak lama kehilangan sosok seorang pelatih sih. Ya. Jadi masukan-masukan itu agak sedikit. Jadi saya lebih berlatih sendiri sih. Iya, dengan beberapa partner. Terus saya tadi pas dilatih sama Prof Max, saya kayak bernostalgia. Iya, saya kayak merasakan gila ini memang ada sosok pelatih juga yang beri masukan yang benar-benar kayak simple, sederhana tapi benar-benar masuk gitu. Iya. Itu Gitu saya ya. sangat berterima kasih sekali. Ya, sama-sama, Walaupun Angga. singkat, tapi kayak Saya yang memang- merasa berharga. memang akan kepake gitu. Iya. Itu kehormatan buat saya Angga. Siap. untuk saling sharing dan Iya, itu kan bener. kita membawa Indonesia Siap. loh, ini. Ya. Oke, kalau gitu apa harapannya Angga ke depannya di Road to UFC ini? Yang pasti harapan saya dengan teman-teman sama sih, kita harus lolos dulu ke babak selanjutnya. muluk-muluk deh Nggak usah dulu. Yang mau penting babak lolos. berikutnya Iya. lolos dulu. Mau menang kuncian atau menang KO atau menang poin itu belakangan. Betul. Yang penting harus menang. Terus lolos dan besok kedepannya sih saya ingin lebih siap lagi sih.
Kalau lolos, ya. Mungkin bisa berlatih di sini. Siap. Next, ya. Kita akan support sama-sama. Siap. Kita atur waktunya sama-sama. Iya, Angga, siap. ya. Iya. Kita kan kalau misalkan Angga udah melangkah ke babak berikutnya, pasti kita akan support total. Siap. Dari One Pride, dari Indonesia untuk Road to UFC, apa yang terbaik kita akan coba berikan. Oke? Jadi, mengenai dukungan keluarga, Iya. dari keluarga lu gimana? Keluarga pasti. Pelatih, teman-teman, ya kan? Sejauh ini apa yang udah mereka berikan gitu loh? Ya dukungan moral sih. Dukungan moral. Moral kuat banget sih mereka. Apalagi teman-teman saya juga kayak mereka tuh berpikir ini tuh momentum saya gitu. Kayak ini saatnya saya gitu. Saatnya ya. Nah, saatnya. Mereka tuh kayak mengasih motivasi saya itu selama bertahun-tahun saya memulai karir itu ini saatnya gitu. Ini saatnya kamu membuktikan diri kalau kamu itu memilih jalan ini itu benar gitu. Karena kan kita kalau memilih jalan menjadi seorang atlet kan terkadang dipandang sebelah mata. Ya. Kalau untuk di Indonesia ya. Ya, ya. Nah ini kayak momentumnya saya bisa membuktikan diri itu aja sih. Jadi saya benar-benar bersemangat. Oh, karyanya Angga udah jangan ditanya, ya kan? Orang kan nilai itu dari karyanya, Siap. ya, dari bagaimana dia berkarya, dia berprestasi untuk Indonesia. Siap. Itu luar biasa Angga. Suatu kehormatan saya bisa ngobrol sama Angga di sini. kasih. Oke, kalau gitu, Sobat One Pride, sekian spesial interview Max Metino bersama dengan One Pride Lightweight Champion Angga The Hitman Han. Sampai jumpa di next episode spesial interview berikutnya. One Pride untuk Indonesia.